Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Denis Vegatel Maya Haskell Denis. Halo para Arkades Kurulus Osman dimanapun kalian berada. Di video kali ini SND Zizi akan mengulas serial drama Turki Kurulus Osman untuk season yang kedua, yang mana di episode ini kehadiran Ertugrul Gazi akan menambah keseruan serial drama Turki Kurulus Osman di layar kaca pemirsa. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Baiklah, waktu telah berlalu dan Osman tampaknya lebih kuat sekarang. Dia memiliki tampilan yang lebih tegas dari seorang pemimpin sejati. Osman sekarang memimpin banyak suku dalam pertempurannya untuk mengklaim negara baru bagi rakyatnya. Seorang suci telah memberitahu Osman bahwa jika dia melanjutkan jalannya untuk menciptakan negara Turki yang bersatu, maka dia harus mengorbankan segalanya untuk bangsanya. Di desa Kayi, semua aktivitas tenang dan rajin. Anggota suku telah mengadopsi kehidupan sehari-hari yang damai. Osman dan Bala Hatun telah menikah cukup lama. Sekarang dan tekanan ada pada Bala untuk memberikan Osman seorang anak. Anda sudah tahu Bala telah ditikam oleh orang Mongol di perut dan mengenai rahimnya. Diprediksi bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki anak. Osman tentu saja ada di sana dan mengetahui ramalan itu. Cintanya pada Bala begitu dalam sehingga dia mengatakan kepada Bala bahwa mereka akan menyerahkan keluarga mereka kepada Tuhan. Meskipun Bala belum memiliki seorang anak untuk Osman, dia menikmati kebersamaan dengan seorang anak yatim piatu bernama Ahmet yang telah tumbuh sangat dia cintai. Saat desa melanjutkan kegiatan sehari-hari mereka, ketenangan mereka terganggu oleh serangan kejam orang-orang Kristen. Meskipun mempertahankan desa mereka dengan mengagumkan, pria, wanita, dan anak-anak dilenyapkan. Bala harus berjuang untuk hidupnya dan menyaksikan orang-orang Kristen mengambil tahanan termasuk Ahmet yatim piatu kecil. Penduduk desa Kayi yang ditangkap, dirantai dan diseret ke Kastil Inegol yang merupakan benteng kuat Kristen yang diperintah oleh Tekfur Alexis. Ahmet dan Boran Alf dirantai bersama dengan Alfen lain dari desa. Boran mencoba untuk meningkatkan moral mereka dengan mengatakan bahwa Osman akan datang untuk mereka. Tekfur Alexis adalah musuh tangguh bagi Osman. Dia memiliki pasukan yang besar dan kepribadian yang kuat. Ketika Osman kembali ke desa dan menemukan banyak yang meninggal serta luka di mana-mana, dia mengetahui bahwa istrinya Bala Hatun telah terluka dalam serangan itu. Osman bergegas ke samping tempat tidur Bala dan mengatakan kepadanya bahwa Ahmet kecil telah ditangkap bersama dengan Boran dan banyak pasukannya. Osman tahu betapa Bala mencintai Ahmet kecil dan berjanji bahwa dia akan membawanya kembali. Osman bersiap untuk menyelamatkan mereka. Tetapi setelah serangan Kristen, banyak anak buahnya meninggal atau terluka. Osman tidak ingin menunda dan penduduk desa membantu menyiapkan senjata dan makanan pada malam hari. Sementara itu, Alexis berpikiran sama. Dia berencana untuk menyerang Osman sebelum dia dapat mengumpulkan pasukan Turki. Satu-satunya perbedaan adalah Alexis memiliki pasukan tentara yang besar, di mana Osman memiliki sekelompok kecil pejuang Turki. Kedua kelompok berangkat keesokan harinya dalam misi untuk melakukan pertempuran. Saat Osman mendekati musuh Kristennya, dia melihat pasukannya dan Ahmet kecilnya digantung di kayu salib di tengah medan perang. Mereka digunakan sebagai umpan untuk memikat Osman ke dalam jebakan Kristen. Tentara Kristen berpikir bahwa Osman akan menyerang dan membawa sekelompok orang Turki dalam jumlah yang kecil. Perkiraan Alexis salah. Osman dengan ganas menyerang Alexis dan mampu memotong rantai membebaskan Ahmet dari kayu salib
dan membebaskan pasukan lainnya yang dirantai. Alexis memerintahkan pasukannya ke dalam pertempuran. Pasukan tentara kavaleri dan pemanahnya menyerang. Kemungkinannya menang sangat besar melawan Osman. Tetapi Alexis terkejut saat Osman memerintahkan melempar bola-bola api yang di depan pasukan musuh-musuhnya. Osman kemudian mengirimkan orang Turkinya untuk menghabisi mereka. Osman tidak butuh lama untuk memenangkannya. Melihat kekalahannya, Alexis mundur dan kembali ke Kastil Inigo dan meninggalkan Osman sebagai pemenang. Setelah kelelahan dari pertempuran yang begitu keji, orang-orang Turki merasakan hujan yang menyegarkan turun dari atas langit. Anugerah yang diberkati dari Tuhan, Osman berlutut dan bersyukur kepada Tuhan atas kemenangannya. Genderang berbunyi, menandakan Osman pulang. Dia membawa Ahmed yang diselamatkan. Setelah melihat beberapa pemandangan mengerikan dan telah menderita siksaan sendiri, Ahmed menemukan kenyamanan dalam pelukan Bala Hatun. Sementara itu, di Konstantinopel, Ayah Nikola menghadiri pertemuan para pemimpin Romawi untuk membahas meningkatnya ancaman dari Turki. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak segera menghentikan orang-orang Turki, mereka akan mengalihkan pandangan mereka ke Konstantinopel. Kaisar memerintahkan Ayah Nikola untuk menghentikan orang-orang Turki yang maju dan mengambil kembali apa yang telah hilang di Sogut. Kaisar memberikan Ayah Nikola seorang prajurit yang menakutkan bernama Flatius, yang telah dipenjarakan di ruang bawah tanah untuk membantunya dalam misinya. Di penjara Kristen, Ayah Nikola bertemu dengan prajurit Flatius yang ditakuti. Sepertinya tidak ada cinta yang hilang di antara keduanya. Ayah Nikola menawarkan Flatius pekerjaan untuk bergabung dengannya dalam serangan melawan Kayi dan Ertugrul Gazi. Jelas bahwa Flatius memiliki sejarah sebelumnya dengan Ertugrul dan suku Kayi. Dia setuju untuk bergabung dengannya. Dia memandang kesempatan ini sebagai jawaban atas doa pembalasan dendam. Pertama, mereka melakukan perjalanan ke Kastil Inegol untuk menemukan Tekfur Alexis. Alexis telah mundur ke kastil setelah dikalahkan oleh orang Turki dan juga Osman. Ayah Nikola dan Flatius dengan cepat melenyapkannya karena kepengecutannya dalam pertempuran. Ayah Nikola menobatkan dirinya sebagai Tekfur baru dari Kastil Inegol. Kembali ke suku Kayi, berita tentang utusan Ertugrul untuk menemui Osman. Utusan itu membawa permintaan dari Ertugrul yang meminta putranya untuk bergabung dengannya di kemahnya yang tidak terlalu jauh. Osman sangat gembira mengetahui dia akan melihat ayahnya setelah sekian lama. Dia pergi keesokan paginya untuk menemui Ertugrul. Dundarbay mendengar bahwa saudaranya tidak terlalu jauh. Masih merasa bersalah atas pengkhianatannya terhadap suku Kayi dan juga Osman. Ketika Ertugrul tiba, dia akan malu untuk menatap wajahnya. Sementara itu, Flatius melepaskan seekor ular melawan Kayi. Ayah Nikola telah memberinya racun yang dia taburkan pada hasil bumi di bazar. Dia kemudian melepaskan tikus mematikan ke bazar. Kembali di desa Kayi, genderang menandakan kedatangan Ertugrul Bey. Ertugrul naik ke pengembara Kayi dan disambut seperti seorang raja. Ertugrul sangat ingin melihat putranya dan memanggil Osman. Dundar dan Gundus saling berpandangan bingung. Osman telah meninggalkan suku pagi itu juga setelah menerima pesan dari Ertugrul. Perasaan takut terasa ketika mereka menyadari bahwa Osman telah masuk ke dalam jebakan dan Ertugrul tidak mengirim utusan seperti itu. Sementara itu, Osman masih saja berada di perjalanan. Seseorang mengawasi Osman bersama dengan Goktuk yang saat itu berlari bersama dengan kudanya. Lalu bagaimanakah nasib Osman selanjutnya dan bagaimana pula nasib suku Kayi ketika Ayah Nikola saat itu menaburi racun di hasil pertanian mereka?
Saksikan selengkapnya di serial drama Turki Kurulus Osman untuk episode selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. SNDZC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.